Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Triyono, dosen program studi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarawangun. Saya adalah dosen yang mengajar mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pemrograman berbasis web dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan model pembelajaran pada kuliah di pemrograman berbasis web. Pemrograman berbasis web merupakan mata kuliah yang hadir sebagai bentuk respon atas perkembangan teknologi, khususnya pemrograman web, baik menggunakan HTML maupun menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana cara membuat website berbentuk aplikasi atau dapat mengelola sebuah website yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online atau offline terbatas. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas. Pertama, dasar-dasar web dan HTML, HTML lanjutan, Descending Style Sheet atau CSS, pengantar form dan CGI, dasar PHP, variabel PHP, operator kontrol, konsep basis data di web. Setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah pemrograman berbasis web yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen penilaian yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global. Komponen penilaian terdiri dari aspek absensi 10%, tugas 20%, formatif 10%, perilaku 5%, UTS 25%, dan UAS 30%. Selanjutnya, saya menjelaskan teknik pengajaran saya dengan bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Satu, memberikan materi kodenya terlebih dahulu agar mahasiswa mengetik di komputernya dahulu sampai dengan selesai kode yang diberikan dan dijalankan. Ketika mahasiswa melakukan proses seperti ini, terdapat kesalahan atau error, maka saya akan mendampingi mahasiswa tersebut mana yang salah. Teknik kedua ialah menjelaskan proses kode yang dieksekusi pada aplikasi web tersebut dan fungsi dari kode tersebut seperti apa. Setelah dijelaskan, maka mahasiswa saya berikan studi kasus yang berbeda dan mereka buat kodenya agar bisa dijalani aplikasi tersebut. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam film saya, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, di dalam kelas, saya selalu menanyakan ke mahasiswa untuk berpartisipasi aktif untuk bertanya dan mengungkapkan masalah-masalah yang terdapat di kelas, agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif. Dua, menggunakan media WhatsApp agar ketika mahasiswa bisa bertanya langsung di luar jam perkuliahan mengenai masalah yang terjadi ketika mereka membuat aplikasi pada saat berada di rumah. Jika terjadi kesalahan atau error, mereka bisa langsung komunikasi ke saya melalui media WhatsApp. Demikian penjelasan dari saya mengenai metode pengajaran yang saya lakukan. Berikutnya, saya akan tampilkan video pengajaran yang saya buat ketika perkuliahan berjalan. Anggi baru datang. Oke, ya. Jadi bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah bahasa pemrograman web, ya. Nah, di sini perkenalan webnya dulu, web server dan server side, ya, scripting. Jadi apa sih yang dimaksud web server sama server side scripting? Nah, yang dimaksud di sini ada yang masuk lagi, ya. Jadi web server itu merupakan sebuah perangkat lunak dalam server yang berfungsi menerima permintaan, ya, atau request berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS, ya. Nah,
dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasil dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman bermain dengan yang namanya Facebook, ya, web kampus, itu ada yang namanya web server, ya, dan server side. Nah, terus sebenarnya mungkin teman-teman udah belajar di pengetahuan jaringan, ya, untuk koneksi ke internet. Sebenarnya nama untuk manggil di internet itu sebenarnya adalah bukan pakai nama, ya, global.ac.id atau global.ac.id. Sebenarnya punya ada yang namanya IP, ya. Nah, karena terlalu sulit untuk menghafal, ya, terlalu sulit untuk menghafal kalau pakai IP, maka dibuat yang namanya domain. Nah, domain itu yang kita biasa kenal yang namanya facebook.com, itu yang namanya domain. Nah, itu mempersingkat di mana untuk memanggil sebuah web. Nah, dari halaman web itu ada yang namanya web server dan server side scripting. Nah, lihat di sebelah ini ya, ini ada gambar. Jadi kalau arsitek untuk gambar, nah ini dari sini, ini sebuah halaman masuk ke servernya, ya. Nah, ditampilin sebuah halaman. Nah, ini di request sama sebuah klien, ya. Jadi klien ini akan merequest. Nah, dia akan nampilin halaman yang ada di server, ya. Jadi kita naruh sebuah halaman. Kalau kemarin teman-teman belajar pemrograman perancangan web, ya? Iya. Nah, perancangan web siapa dosen yang mana? Hah? Perancangan web. Perancangan web. Waduh. Tuh Pak Sidik tuh yang di rumah tahu tuh. Ya, nah di perancangan web itu kan teman-teman belajar yang namanya HTML, ya. Nah, perbedaan HTML dengan PHP, jadi kalau di HTML teman-teman hanya mendesain tampilan web tanpa ada yang namanya bahasa pemrograman. Jadi HTML itu bukan bahasa pemrograman, ya. HTML itu bukan bahasa pemrograman. Kenapa? Karena dia tidak bermain dengan yang namanya nanti database. Nah, kalau PHP ini nanti teman-teman akan bermain dengan yang namanya database. Sebelum itu, kemarin teman-teman kalau saya sudah belajar cara ngupload, ya, ke hosting, betul ya? Nah, hosting di sini itu yang namanya web server. Jadi hosting itu adalah sebuah rumah untuk menaruh satu atau halaman yang kita buat untuk kita publish ke internet, ya. Jadi semua aplikasi, semua halaman-halaman yang nantinya kita berhubungan dengan web kita, itu kita taruh di yang namanya hosting. Nah, itu yang dimaksud yang namanya web server, ya. Nah, kalau di LAN, kalau di lokal, ya. Nah, ini kan teman-teman lokal berarti belum dipublish ke internet. Nah, caranya gimana? Kita mau membuat seperti itu. Nah, ini ada beberapa web server yang banyak digunakan di internet, antara lain ada Apache Web Server, ya, Internet Information System atau IIS, Kitami Web Server, Sun Java System Web Server. Nah, yang sering teman-teman biasa gunakan biasanya ini Apache Web Server kalau untuk PHP. Nah, kalau yang ini Internet Information Service atau IIS itu bawaan dari Microsoft, ya, bawaan dari Microsoft, dan dia bisa kita gunakan tapi bahasa pemrogramannya tidak bisa kita pakai dengan PHP.
Kalau dulu ada yang namanya ASP. Nah, kalau sekarang namanya ASP.NET. Itu untuk si IIS, ya, bukan IIS Dahlia. Oke, ya jadi apa itu web server? Ini nanti yang akan kita siapkan di masing-masing komputer. Ya, ini yang namanya web servernya. Nah, web server itu kayak gimana sih Pak? Nah, web server itu sebenarnya hanya aplikasi mengelola tempat atau yang mengelola untuk share nantinya. Ya, jadi buat rumah itu kan banyak kamar tuh, betul nggak? Ya. Nah, kamar 1 ditempatin sama siapa? Kamar 2 ditempatin siapa? Kamar 3 ditempatin siapa? Nah, itu yang mengelola, yang membagi adalah web server. Ya, itu yang dimaksud namanya web server. Nah, terus kita lanjut. Nah, nih, server side scripting. Kalau server side scripting, ya, di sini merupakan sebuah teknologi scripting, ya, atau pemrograman web di mana script atau program dikompilasi atau diterjemahkan di server dengan server side scripting memungkinkan untuk menghasilkan halaman web yang dinamis. Ya, jadi tadi kalau saya bilang HTML bukan bahasa pemrograman, iya, tapi dia berupa scripting. Nah, makanya dia akan muncul di di sebuah web sesuai dengan bentuk yang kita buat. Tapi itu bukan suatu suatu bahasa pemrograman, ya. Nah, beberapa contoh server side scripting. Nih, ada ASP tadi yang saya bilang, Confusion, Java Server, Perl, Python, PHP. Nah, ini kenapa saya kasih bold PHP-nya? Karena itu yang akan kita pelajari. Ya. Nah, keistimewaan PHP yang pertama, cepat, free, mudah dipelajari, multi platform, dukungan technical support, banyaknya komunitas PHP dan aman. Ya, jadi ketika teman-teman belajar bahasa pemrograman, karena PHP ini lebih ke community, ya, jadi dia mudah kita untuk share, ya, jadi dia nggak berbayar. Nah, kalau ASP itu berbayar, ASP.NET itu berbayar. Kenapa? Karena itu yang ngeluarin adalah si Microsoft, dan kita harus beli lisensinya. Kalau seandainya teman-teman mau bikin sebuah web menggunakan ASP, jadi kita harus punya lisensi Microsoft dulu. Tuh, ya. Nah, tadi banyaknya komunitas PHP. Kalau teman-teman mau coba menjadi pengguna internet yang bijak, ya. Nah, sekarang selama ini kalau teman-teman bermain internet, biasanya teman-teman cari internet itu apa sih, buat apa? Buat hiburan, ya, download film dan sebagainya. Nah, itu boleh. Tapi sebenarnya kalau nanti teman-teman bermain dengan yang namanya PHP, silakan teman-teman gunakan juga, manfaatkan juga, mencari referensi, ya, ikut komunitas-komunitas di web sana, di luar sana, ya. Bahasa pemrograman PHP itu banyak komunitasnya. Kalau saya sendiri untuk bahasa pemrograman PHP saya ikut di Facebook itu ada yang namanya grup PHP Indonesia. Nah, itu saya ikut di situ. Di situ semua dari programmer pemula sampai programmer yang expert ada di situ. Ya. Dan kita bisa, ketika ada permasalahan, biasanya dia ada yang nge-share, kita bisa lihat. Walaupun kita nggak ngasih jawaban, ya, oh ini harus begini, nggak usah. Kita ngeliatin aja, nanti banyak tuh yang ngasih tuntunannya, ya. Tapi kalau yang pertanyaan-pertanyaan simple, jangan biasakan mencarinya di
taruh di forum, jangan. Lebih baik kita cari dulu di internet, di Google. Ya, ketika ada kejadian masalah yang simple, tidak langsung taruh, publish di itu. Ya, ya itu yang pertama. Terus, kenapa saya bilang dukungan dari supportnya banyak ya? Karena ada yang namanya nih, kalau teman-teman buka php.net, di situ ada dokumenter. Jadi apa aja bahasa pemrograman di PHP, dia dari dasar sampai dengan ke database itu ada dokumennya. Jadi cara-caranya gimana untuk membuatnya ada di sana. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, apa aja sih yang mesti teman-teman siapkan? Pertama, install Apache, PHP, dan MySQL dengan XAMPP. Nah, di laptop teman-teman udah punya XAMPP belum? Udah ada. Karena kemarin ya? Iya. Cara misalnya kemarin diinsalin apa install sendiri? Hah? Install sendiri. Berarti udah bisa nih. Saya nggak perlu nyontohin nih. Ya, benar nggak? Hah? Sama. Makanya saya tanya. Karena kita kan bermain dengan XAMPP nih. Teman-teman udah punya XAMPP di laptop. Nah, saya tanya, installnya itu diinstalin apa install sendiri? Sendiri. Yang di rumah udah punya XAMPP belum? Udah, Pak. Udah. Install apa? Install sendiri? Install sendiri, Pak. Sendiri. Oh, oke. Berarti teman-teman sudah pada bisa nih, ya. Kenapa? Kenapa, Daniel? Install sendiri, Pak. Install sendiri ya. Oke, ya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa install sendiri, berarti nanti saya nggak kasih contoh cara installnya, karena teman-teman sudah bisa. Ya, paling yang mesti teman-teman perhatikan, kadang ada di PHP itu bentrok portnya, itu yang harus teman-teman tahu cara benerinnya gimana. Ya, nah proses installnya, instalasi Apache, PHP, PSQL seringkali menjadi kendala. Ya, belajar, ya kan, hal tersebut disebabkan karena software tersebut harus diinstal dan dikonfigurasi satu persatu. Ini kalau sebelum ada si XAMPP, kita harus install PHP-nya, Apache-nya sendiri, terus PHP-nya sendiri, ya, terus MySQL sendiri. Nah, karena sekarang udah ada XAMPP, kita nggak perlu itu. Jadi langsung include semuanya. Ya. Nah, jadi itu yang harus teman-teman biasakan, ya. Karena apa sih, install itu sebenarnya gampang ya. Terus kita cuma perlu next, finish. Ya kan? Yang penting dibaca dulu apa sih, gitu. Ya. Nah, untuk aplikasinya XAMPP, selain XAMPP ada yang namanya WAM server, app server, atau PHP client. Ya, jadi selain XAMPP ada WAM, app, PHP client. Sama nggak fungsinya? Sama. Ya, cuman memang biasanya yang sering kita gunakan adalah XAMPP. Ya, sebenarnya tampilannya sama, fungsinya sama juga. Cuman yang membedakan sebuah aplikasi ini hanya yang ngeluarinnya siapa, itu doang. Ya. Maksudnya install Apache, PHP, dan MySQL di XAMPP itu gimana caranya, Pak? Apa udah? Ya, kalau dulu dia misalnya satu. Nah, kalau sekarang di XAMPP itu udah include. Jadi kita tinggal extract udah ada. Ya. Nah, yang tinggal itu yang baru buka apa sih? Tinggal login atau kita? Iya, tinggal login. Nanti kita coba ya. Nih, struktur dasar PHP. Sebelumnya teman-teman tahu PHP itu apa sih?
Pemeliharaan palsu ya. Ya, jadi selama ini kalau orang Indonesia, terutama ABG pada bilang PHP lu, ya, memberi harapan palsu. Padahal PHP itu adalah PHP Hypertext Processor. Jadi singkatan PHP-nya ini, PHP-nya di depan tetap ada, tapi ada belakang ini Hypertext Processor. Ya, jadi itu singkatannya. Nah, pertama kali ditemukan tahun ke-8, ya, oleh Romus Redov. Itu. Nah, terus fungsinya yang harus ini dolar nih ya, nggak begitu kelihatan ya. Ini dolar nih, dolar dan dolar. Ini fungsi tag yang harus teman-teman gunakan pada saat membuat program ya. Jadi dolar ini yang pertama. Nah, baru di dalam dolar itu nanti bahasa pemrogramannya yang kita buat. Kalau HTML kan cuman HTML, tagnya kan ada body gitu kan. Nah, kalau ini itu ada di dalam body, tapi kita buat ini dulu tagger si dolarnya. Ya. Ini kurung perawal bukan kurung perawal ya? Apa kurung apa sih itu? Kurung siku ya. Kurung siku dolar baru nanti bahasa pemrogramannya. Nah, perbedaannya kalau yang ini biasanya dulu dikenalnya di PHP 3, 1, 2, dan 3 ini. Nah, sekarang kalau versinya udah sekarang PHP itu ada versi 7. Ya. Nah, kalau nanti kita belajar kita pakai yang versi 5.6. Ya. Nah, 5.6 kita harus ada yang ini nih. Ada kata-kata PHP-nya setelah dolar. Pas tutupnya nggak usah pakai PHP lagi. Ya. Nah, ini scripting language PHP ini kalau nggak salah di PHP pertama, ya. Kalau ini persen dan persen sekarang udah nggak digunakan. Kenapa? Karena kalau nggak salah, kalau persen ini sekarang digunakannya oleh ASP. Dulunya ASP. Ya. Nah, tiap satu statement atau perintah biasanya diakhiri dengan titik koma. Nih. Ya. Jadi komanya di dalam kurung siku. Enggak, jadi setiap aplikasi nanti ada titik komanya. Ntar kelihatan gimana caranya. Ya. Jadi kalau maksudnya setiap baris nih, misalnya satu baris itu udah stop di situ bahasa pemrogramannya. Berarti titik koma, baru di bawahnya itu tutup siku sama dolar. Itu penutup untuk HP-nya. Ya. Nah, lewat ya. Case sensitif, ya, untuk nama individual yang dibuat oleh user atau berupa variabel, konstanta, fungsi dan lain-lain. Namun tidak case sensitif untuk individual buatan dari PHP. Ya. Jadi kalau seandainya teman-teman bikin variabel dolar nama besar semua tidak sama dengan dolar nama ya nanti yang kecil, n-nya kecil, terus yang di sini misalkan n-nya besar, itu nggak sama, ya. Jadi, nah kalau echo while itu nggak masalah. Kenapa? Karena kalau echo itu perintah dari si PHP-nya. Teman-teman buatnya kecil, echo-nya kita akan kebaca. Walaupun harusnya besar, nggak masalah. Ya, itu kalau perintah si ininya. Nah, sebelum belajar PHP, ini yang harus teman-teman ini, ya, saya asumsikan Anda telah mengenal dengan cukup baik komputer Anda. Ya, jadi kalau belum kenal nama komputer, silahkan kenalan dulu, ya. Dan juga bisa mengoperasikannya, sudah tentu, sudah bisa kan? Ya. Jadi Anda harusnya sudah mengerti perbedaan file dan directory. Bagaimana menyimpan file atau dokumen, bagaimana mengcopy file, dan seterusnya. Tahu kan perbedaan file sama directory? Hah? Nah,
Kalau file apa? File kayak dokumen misalkan Excel, Word gitu kan. Ketika di save ada filenya kan. Itu yang namanya file. Nah, kalau directory itu adalah folder. Nah, itu. Makanya saya bilang, teman-teman harus tahu mana yang namanya file, mana yang namanya directory. Ya, directory bukan folder sih, apa? Lebih tepatnya kayak drive C, drive D, itu yang namanya directory, ya. Dan itu biasanya nanti ada foldernya, ya. Saya asumsikan Anda telah mengerti bagaimana membuka dan menggunakan salah satu atau semua dari editor. Jadi kita ada Notepad, Edit Plus, Crimson Editor, Dreamweaver, atau yang lainnya, ya. Membuat, mengedit dan menyimpan suatu file dengan editor tersebut. Nanti kalau saya biasanya saya menggunakan Notepad++, ya. Teman-teman sudah pernah menggunakan kan? Notepad++, ya. Itu yang nanti kita buat, atau bisa juga pakai Dreamweaver. Ya, cuma kalau Dreamweaver biasanya berat. Benar nggak? Hah? Nggak tahu? Bisa nggak? Kemarin nyoba. Nyoba? Cuman bukanya berat nggak? Pada saat pertama kali buka? Lemot kan? Iya, makanya. Itu masalahnya kalau Dreamweaver, ya. Terus saya asumsikan bahwa Apache, PHP, dan MySQL di komputer Anda sudah berjalan sebagaimana mestinya, ya. Saya asumsikan telah mengenal bagaimana cara menggunakan web browser. Web browser ada IE, Mozilla, Opera, terus Chrome dan sebagainya. Saya asumsikan Anda telah mengenal dan mengerti dengan cukup baik tentang. Nah, itu tadi mengajar dan mata kuliah pemrograman berbasis web terhadap mahasiswa menggunakan media online. Baik, itu saya saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Sampai jumpa.